Saudaraku yang kekasih, di dalam sejarah gereja ada pertanyaan besar yang selalu muncul. Ya, satu pertanyaan yang sangat luar biasa tentang siapakah sesungguhnya Yesus. Sehingga pertanyaan itu terus bergulir sejak kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dan bagaimana itu terus berlanjut dan berlangsung di dalam kehidupan keseharian anak manusia ini. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan yang terus bergulir pernah diajukan kepada murid-murid di dalam satu situasi di Matius 16 ayat 13 sampai 17, dan ini akan menjadi bacaan kita pada kesempatan ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 16. Kita akan membaca 13 sampai 17. Saya baca 13, saudara-saudara baca 14, kita bergantian dari Matius 16 13 sampai 17. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun sama-sama. Oke, itu kalimat terakhir daripada Petrus ketika menyatakan siapakah Yesus. Tetapi rupa-rupanya murid-murid menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Bahkan Petrus pun ketika mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah, Yesus berkata, bukan kau tapi Roh Bapakku yang mengatakan itu kepadamu. Nah saudara, pandangan umum pada waktu itu berkisar kepada beberapa konsep Yesus disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Karena pada waktu itu memang Yohanes Pembaptis sudah dibunuh. Lalu mereka melihat pergerakan Yesus dan menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang dibangkitkan. Saudara, kelompok Farisi sangat kuat dengan pemahaman kebangkitan, dan bagi mereka nilai-nilai seperti itu menjadi sangat penting. Lalu ini kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu dianggap sebagai reinkarnasi. Jelas bukan. Yohanes Pembaptis bukan Yesus, Yesus bukan Yohanes Pembaptis. Nah saudaraku, ini menjadi sangat menarik karena itu asumsi-asumsi yang muncul bahwa Yohanes Pembaptis berdasarkan nilai, kuasa, power, penampilan daripada Yesus yang mempunyai pengaruh yang sangat besar. Sehingga mencolok sekali apa yang dikerjakan kedua orang ini pada eranya masing-masing yang cuma berjarak usia memang mereka hanya 6 bulan. Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya dan Yesus memulai pelayanannya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah jadi kalau kita melihat apa yang terjadi dalam gambaran situasi di mana redupnya suasana rohani di Israel, lalu muncullah Yohanes Pembaptis dan munculnya Tuhan Yesus Kristus menjadi gegap gempita yang sangat luar biasa. Yang kedua ada yang mengatakan Elia. Ini juga asumsi yang memang sudah terus berkembang karena gambaran dari apa yang dikatakan oleh Nabi Maleaki. Bahwa akan datang Elia. Dan itu akan menjadi tema besar. Hati Bapa kembali kepada anaknya. Nah hati Bapa kembali kepada anaknya seringkali disalah terjemahkan lalu menjadi topik khotbah akhir zaman. Padahal hati Bapa kembali kepada anaknya itulah gegap gempita berita dari Elia. Elia yang digambarkan siapa ini? Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yesus sendiri mengatakan itu dalam kitab Injil Lukas. Sesungguhnya yang dimaksud Yohanes Pembaptis, Elia itu adalah bukan aku tetapi Yohanes Pembaptis. Mengapa Yohanes Pembaptis disebut sebagai Elia? Karena mengingatkan bagaimana Elia berteriak kepada bangsa yang sudah sesat Israel pada waktu itu di zaman Ahab. Supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Ketika dia kemudian membunuh ratusan Nabi Baal. Tetapi kemudian orang-orang Israel tetap bebal. Dan Elia sempat kecewa namun Tuhan berjanji. Elia, aku akan memberikan kepadamu 7.000 orang Israel yang setia. Nah jadi saudara yang kekasih. Gambaran daripada Elia yang ada pada Yohanes Pembaptis. Karena memang Yohanes Pembaptis berteriak lagi kepada bangsa itu. Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau Elia bisa memenggal para imam Baal. Yohanes Pembaptis justru dipenggal karena berita yang didapatnya. Apa yang dimaksud dengan hati Bapa kembali kepada anaknya adalah berita yang dikumandangkan Yohanes Pembaptis. Bahwa Allah yang murka telah menyatakan kasihnya di dalam Kristus dengan mengirim anaknya Yesus Kristus Tuhan. Hati Bapa telah kembali kepada anak. Itu bukan cerita akhir zaman sekarang di mana bapak-bapak hatinya mesti kembali sama anaknya, mesti damai, ngaco semua.
Kalau soal itu sejak dari awal pun sudah dikajarkan bagaimana hidup berumah tangga, hubungan suami istri, orang tua anak dan seterusnya. Ya, sejak PL sudah ada urusan itu. Jadi bukan soal akhir zaman saja. Nah, jadi saudara kita melihat itulah pandangan dan asumsi mereka tentang Elia. Lalu ada yang juga berkata bahwa engkau adalah Yeremia. Ada tradisi di dalam kalangan para rabi yang kemudian berakar kepada umat bahwa Yeremia dikatakan akan datang, lalu akan mengambil tabut perjanjian dan membawanya, dan itu akan menjadi gegap gempita kemenangan bagi orang-orang Israel. Ya, tidak terlalu clear sebetulnya pandangan ini, mengingat bait Allah pada waktu itu masih ada. Tapi itulah keyakinan mereka, lalu dikatakan bagaimana dia akan datang. Lalu ada yang mengatakan lagi salah satu dari nabi, kemungkinan Musa, mengingatkan kepada bagaimana orang Israel yang tertindas di Mesir, dan Tuhan pakai Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Tetapi ternyata semua mereka salah, saudara. Asumsi mereka tidak tepat. Maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku? Jadi kalau kata orang lain tentang Yesus ada banyak. Muridnya ditanya, semua diam. Hanya Petrus yang bisa menjawab sebagai gereja. Saya ingin mengatakan, jangan heran kalau orang percaya kepada satu Yesus dengan 10 pengertian yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Karena itu semua gereja memberitakan Yesus, tapi Yesus yang mana yang diberitakan? Semua gereja percaya pada Yesus, tapi Yesus yang mana? Karena itu jangan heran kalau kemudian dalam percayanya kepada Yesus itu, gaya hidup mereka, pola hidup mereka sangat berbeda. Sangat self-oriented, money-oriented. Bisa dimengerti karena Yesus yang dia pahami cuma Yesus yang bikin semuanya mulus. Yesus yang menyembuhkan, jadilah mereka perdukunan. Yesus yang bikin kaya, ya jadilah mereka orang-orang teologi sukses. Berhenti di situ. Kenallah Yesus dengan utuh, bukan dengan apa yang kau mau. Jadi sejak zaman Yesus sampai sekarang, orang gagal mengenal dia, datang silih berganti. Bersyukurlah Petrus, karena oleh anugerah Roh Kudus, ia bisa mengerti apa yang benar itu. Siapa Allah? Semua orang percaya kepada Allah Bapa. Semua orang mungkin percaya pada Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu semua orang Kristen. Tapi apakah semuanya benar? Nanti dulu. Itu sebab mengapali Taurat yang menyalibkan Yesus dan bukan orang Roma. Nah, saudara, ini menjadi bagian yang sangat serius yang perlu kita pikirkan. Nah, sekarang kita akan melihat siapa sebetulnya Yesus itu. Ya, Petrus menggambarkan dia sebagai Mesias, anak Allah, ya. Bagaimana digambarkan? Dia adalah yang diurapi, yang dari surga. Ini menjadi sangat perlu bagi kita sama-sama memahami bagaimana dia digambarkan sebagai yang diurapi, yang dari surga itu, ya. Nah, saudara-saudara, ini menjadi pengakuan iman pertama oleh Petrus yang dinyatakan sebelum kematian Yesus. Walaupun ada ironi juga, dinyatakannya di Kaisaria Filipi. Kota yang adalah kota kafir. Kota yang didirikan untuk Kaisar Filipi pada waktu itu, maka disebut Kaisaria Filipi, ya. Dan di situ menjadi tempat penyembahan berhala sebetulnya. Mestinya statement of faith dari gereja itu dinyatakan di mana? Yerusalem. Sebagai pusat peribadatan. Tetapi Yerusalem sudah menolak Yesus. Jadi kalau kita belajar Alkitab, ironi-ironi Alkitab itu sangat mengerikan. Maka saya akan mengatakan kekacauan kekristenan bukan di luar sana. Di dalam gereja. Dan gilanya gereja yang justru menjadi center point. Gereja yang mempunyai mungkin secara kuantitatif pengaruh cukup besar. Tapi di situ bisa terjadi kekacauan. Maka kita harus selalu mawas diri, memeriksa diri. Perlu berhati-hati. Betapa tidak mudahnya untuk menyatakan diri sebagai seorang Kristen, sebagai murid Tuhan. Paling tidak semudah apa yang ada di benak kita ini. Semua perlu diluruskan. Betulkah kita itu? Oleh karena itu, saudara, seluruh pengenalan dikatakan di dalam bagian itu bersumber daripada Roh Kudus yang menyatakan kepada murid siapa Kristus. Artinya, tidak akan ada orang bisa mengenal dia tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong sehingga kita bisa mengenal dia. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mampu mengenal dia. Ini menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan di dalam kebersamaan kehidupan keberimanan kita, saudaraku yang kekasih. Yang berikut, ketika kita melihat Yesus di dalam PL digambarkan sebagai apa? Yesus dalam PL ternyata sudah ada, saudara. Seringkali kesalahan lagi kesalahan gereja. Yesus itu PB. PL itu Allah Bapa, kan begitu. Kesalahan kaprah ini memang sangat mengerikan sekali karena tanpa sadar. Dengan membuat kotak Yesus di PB, sementara Allah Bapa di PL, maka
sudah mengurung Yesus dalam ruang dan waktu. Lalu ada yang mengatakan PL itu era Allah Bapa, PB itu era Allah Anak, sekarang adalah era Roh Kudus. Lebih gila lagi. Itu penghinaan kepada Allah. Dan ironisnya orang Kristen bangga. Why? Pemahaman yang salah. Maka tidak heran kalau kemudian memperlakukan Allah itu menjadi salah. Maka kacau balau kalau akan dijadikan diskusi dan dipertanyakan terus. Berangkat dari tempat yang salah, kalau didiskusikan, pasti akan terus berjalan di tempat yang salah. Dan berakhir di tempat yang amat sangat luar biasa salah. Sadarkah kita betapa sebetulnya banyak pemahaman yang sudah mewarnai kehidupan kita dan kita salah? Yesus sudah dinyatakan sejak PL. Dalam PL dia disebut sebagai teofani. Itu istilah teologi yang biasa dipakai. Muncul sebagai malaikat Tuhan. Ya. Bagaimana ketika tawar menawar Abraham hal Sodom? Dikatakan Allah ingin menghukum Sodom Gomora, tetapi dia tidak ingin menutup itu dari seorang sahabatnya, yaitu Abraham. Maka ditemuilah Abraham, diberitahu apa yang terjadi. Lalu Abraham minta, umpama andai kata apabila ada beberapa orang yang benar gimana. Lalu dia tawar menawar terus turun sampai 10. Dan malaikat itu mau. Padahal malaikat tidak berhak untuk mengubah keputusan Allah. Mengapa? Malaikat itu berani menurunkan tawaran. Berani bernegosiasi. Padahal dia cuma malaikat. Jawabannya sederhana. Karena dia adalah Kristus yang menyatakan diri itu. Itu yang disebut teofani. Dengan mudah kita akan menemukan di kitab Wahyu. Ketika kemudian Yohanes melihat malaikat itu dan ingin sujud menyembah, malaikat itu berteriak padanya, jangan lakukan hal itu. Karena aku sama seperti engkau. Malaikat itu tidak mau menerima sembah Yohanes. Karena dia akan dibuang seperti Lucifer. Lucifer haus sembah. Menyembah malaikat adalah terkutuk. Hanya kepada Allah sajalah engkau menyembah. Nah oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, apa yang dilakukan Abraham berbicara dengan malaikat Allah itu menunjukkan kepada kita. Itu bukan malaikat sembarang. Lalu itu siapa? Itulah Kristus yang menyatakan diri. Pergumulan Yakub di Peniel. Ketika Yakub bergumul dan minta diberkati oleh malaikat itu. Dan malaikat itu memberkatinya. Aku telah bergumul dengan Allah. Memang betul. Loh, tapi kan ada yang dia lihat. Orangnya kan ada, wujudnya kan ada. Yes. Siapa itu? Itulah teofani. Kristus yang menyatakan diri. Lalu pernah juga dalam kasus dengan Yosua. Ketika Yosua bertemu dengan malaikat bala tentara Allah dan dia sujud menyembah. Dia menyembah dengan tunduk kepada malaikat itu. Dan malaikat itu menerimanya. Siapa itu malaikat? Jelas bukan Mikael, Gabriel atau yang lain. Itu Yesus. Nah, itu bisa di comparison dengan Wahyu tadi. Malaikat tidak berani menerima sembah. Siapa yang berani menerima sembah? Hanya malaikat yang merupakan wujud pernyataan dari Kristus itu. Oleh karena itu Yesus masuk ke dalam ruang dan waktu sudah sejak PL. Berinteraksi dengan manusia. Di dalam peristiwa Abraham, bapak orang beriman. Ya. Di dalam peristiwa Yakub, bapaknya Israel itu. Dan di dalam peristiwa pergumulan Yosua sebagai generasi penerus daripada Musa. 3 peristiwa itu lebih dari cukup untuk mengajarkan betapa dengan sangat terang benderang, tampak jelas apa yang terjadi, yang menjadi fakta tak terbantah di dalam Alkitab tentang keilahian Yesus Kristus. Nah jadi saudara bukan sejak PB saja. Tetapi jangan lupa seperti yang dikatakan Ibrani, perjanjian lama. Seperti sebuah selubung yang kalau mau ngerti mesti dipinggirin dulu selubungnya. Disingkapkan. Apa itu? Selubung itu maksudnya seperti ini. Darah domba. Darah domba itu apa sih? Oh ternyata darah Kristus. Anak domba apa sih? Oh ternyata itu anak Allah, Yesus Kristus dan seterusnya. Apa sih yang dimaksud konsep penebusan? Apa konsep pentahiran dan seterusnya? Nanti itu ada bayang-bayang yang kemudian baru kita mengerti. Kenapa nggak boleh makan ini? Kenapa nggak boleh makan? Kenapa di PB jadi boleh? Nah itu bayang-bayang. Yang harus dimengerti apa? Makanya Yesus datang berkata, aku bukan meniadakan Taurat tapi menggenapi. Membuat bayang-bayang itu menjadi jelas. Terang benderang. Enggak pusing kok baca Alkitab kalau mau baca semua dan pelajari semua. Tapi jadi pusing kalau somot-somot apalagi seenaknya lalu berani khotbah. Nah itu akan jadi kacau balau semua. Karena itu saudara pembelajaran kita akan kebenaran firman tidak boleh berhenti. Dan terus menerus harus kita gali.
Yang berikut kita akan melihat bagaimana kemudian Yesus di dalam PB disebut Kristofani. Dia yang menyatakan diri itu. Dia lahir datang ke dalam dunia. Tapi hebatnya ketika Matius berkata, dikatakannya apa? Hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Bagaimana sih orang baru lahir sudah punya umat? How can? Itu kalimat salah. Atau yang baca yang nggak ngerti. Yang jelas itu kalimat tidak salah. Maka yang baca harus belajar untuk mengerti. Bahwa dia sedang berbicara tentang dia yang sudah ada sebelum ada. Bagaimana ada sebelum ada? Dia ada dalam kedagingan itu 2000 tahun yang lalu. Tapi dia sudah ada sebelum 2000 tahun yang lalu dalam kekekalannya. Maka PB menyambung PL itu begitu jelas. Dari yang kekal itu masuk ke dalam sementara. Tetapi dia ada bukan baru ada. Dia ada sebelum dia ada. Dalam hakikat pengertian ketika dia berinkarnasi. Dia ada bukan ketika berinkarnasi. Sebelum inkarnasi. Maka message dalam kata Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa itu sudah amat sangat jelas sekali. Sementara yang kedua, kalimat Yesus sendiri. Ketika berdiskusi dengan orang Israel yang begitu heroik dan berkata, kami anak Abraham. Tapi Yesus berkata apa? Tidak, kau anak setan. Kau bukan anak Abraham. Kalau kau anak Abraham, kau akan melakukan apa yang dikeinginkan Abraham. Yaitu akan mendengarkan perkataanku. Tapi kalian mau membunuhku, kalian anak setan. Ternyata anak Abraham, Israel, bukan soal darah daging. Israel adalah soal sikap iman sejati. Keterikatan kepada Kristus. Itu sebab Zakheus ketika bertobat. Langsung Yesus berkata, sesungguhnya dia ini adalah anak Abraham. Lagi-lagi gereja salah ngerti. Berkatilah Israel, kita akan diberkati. Israel yang mana? Jangan sembarangan tentang Israel. Israel yang mana? Baca Alkitab tuh. Saya pikir saya pulang pergi ke Israel. Lalu kalau saya lihat orang, aktivitasnya, ceritanya. Jadi miris juga ya. Hati saya menangis juga. Tapi mau digimanain? Tiap orang memang punya pilihan dalam hidupnya mau apa. Belajarlah mengabdikan dirimu kepada kebenaran yang utuh. Dan jangan pernah mau sepotong. Supaya kau tidak tersesat di kehidupanmu. Pergumulan-pergumulan seperti ini harus kita lakoni saudara. Sehingga kita bisa bertumbuh dan menjadi kuat dalam kehidupan kita. Bacalah Alkitab lagi-lagi saya katakan terang benderang. Sehingga Yesus yang disebut Kristofani terhubung secara utuh dari kemanusiaan dan keilahiannya. Sehingga tidak ada yang putus gap gitu. Nyambung loh. Sehingga prainkarnasi ke inkarnasi itu mulus sekali sambungannya. Jelas sekali. Dia ada sebelum dia ada. Makanya kalau kita ditanya, Yesus itu lahirnya kapan? Nah, itu pertanyaan Natal. Inkarnasi. Tapi kalau tanya Yesus itu adanya kapan? Nah, jadi lain lagi itu. Itu being dia. Bukan Natal itu pertanyaannya. Yesus ada sebelum dunia ada. Melompat ruang dan waktu. Nah karena itu kita mesti lihat pertanyaan apa di tentang Kristus. Karena dua natur pada satu diri itu tidak bisa untuk diabaikan. Dia Allah sejati. Dia manusia sejati. Memang ketika dia menjadi manusia. Dia mengosongkan diri. Itu menjadi sangat luar biasa. Ia membatasi dirinya. Dari Allah tidak terbatas menjadi Allah yang rela terbatas dalam kemanusiaannya. Sehingga dia berkata dia tidak tahu kapan akhir zaman itu akan datang. Kecuali Bapa. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia bukan Allah. Dia Allah yang rela membatasi dirinya. Itu pengorbanan besar sekali. Jangan pandang itu sebagai kebingungan. Itu bagi saya adalah penjelasan yang amat sangat luar biasa. Menunjukkan betapa kebesaran Kristus itu luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu ini menjadi pergumulan-pergumulan yang perlu untuk kita baca, kita pahami secara penuh. Ada orang bilang kan, kenapa dia nggak tahu? Oh, itu kemanusiaannya. Loh, kalau itu kemanusiaannya, kapan kealahannya? Emang dia bolak-balik gonta-ganti. Hari ini manusia, hari ini Allah, sebentar lagi manusia, sebentar lagi Allah. Itu crowded sekali penjelasannya. Dan jangan lupa, kebencian dan penghinaan kepada Kristen sekarang bertumbuh subur. Karena ketidakmampuan orang Kristen menjelaskan Kristen itu apa. Jadi jangan hina orang lain. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita. Kita mesti mampu dong menjelaskan. Kalau nggak mampu menjelaskan lalu bilang orang itu keras kepala, nggak mau ngerti. Nanti dulu. Kau aja nggak ngerti kok. Kau jelaskan dia makin nggak ngerti. Bantahan dia itu memang masuk akal sih. Terhadap penjelasanmu ya. Bukan terhadap Alkitab. Alkitab kan nggak begitu. Yesus kan tidak seperti yang kamu katakan. Akan jadi lain kan saudara kasusnya kan.
Nah karena itulah mengenal dia, Yesus Kristus menjadi sangat penting bagi kita. Ingat, sejak PL, sejak PB, bahkan sejak kekekalan. Apa kata Yohanes tentang Yesus Kristus? Menarik. Yohanes berkata, firman. Dia menyebut Yesus firman. Firman itu bersama Allah. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan Yohanes? Saya mempunyai pemahaman sendiri, ya menangkap sedikit sinyal yang menarik di sana. Firman dan Allah bersama, satu di dalam dirinya, menyatakan dirinya di kekekalannya. Dan dikatakan tidak ada yang jadi kalau bukan karena firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Yesus adalah pencipta. Nyaris. Saya nggak tahu. Ya sebelum saudara berbakti kemari pernah dengar nggak Yesus pencipta? Menjadi kalimat final. Tentu kalau kita bilang, oh ya dia kan memang Allah. Jadi Allah pencipta. Mampu nggak menjelaskan bahwa dia Yesus memang pencipta? Bukan dengan asumsi ya, kalau hal tertunggal lalu ikut. Alkitab dengan jelas mengatakan. Kita selalu terikat dengan Yesus penebus. Nggak lebih nggak kurang. Kita lupa Yesus penebus. Allah Bapa pun menebus. Karena begitu besar kasihnya. Diberikannya anaknya yang tunggal. Kalau dia nggak mau. Emang kamu dapat apa? Kita bisa dapat apa? Oh, itu dalam setengah mati. Ya. Sehingga kita harus melihat bagaimana mereka akhirnya menyangkali keilahiannya hanya untuk pembebasan manusia. Anak itu harus jadi manusia, mati di atas kayu salib. Wow. Kalau kita mengerti keilahian Yesus, maka mengertilah kita betapa amat sangat besarnya pengorbanannya. Karena itu bukan sekedar misalnya saya mati untuk saudara. Saudara akan rasa, wah Pak Bigman berjuang untuk kita, memberikan nyawa. Enggak ada apa-apanya itu. Wongnya orang berdosa untuk orang berdosa kok. Kalaupun kau selamat, tadi mau ditembak, nggak jadi tembak, itu doang kok. Tapi kau tetap saja mati masuk neraka dalam keberdosaanmu, bukan? Kristus lain menyelamatkan kita. Tapi untuk bisa masuk surga, nggak bisa karena kita adalah terhukum yang harus mati. Maka dia mati. Itu yang jadi berat. Gak ada yang bisa menyamakan pengorbanan itu sampai jungkir balik pun gak bakal. Ya, nah itulah keunggulan yang harusnya kita pahami. Maka Yesus sang pencipta. Ya, menarik di Kejadian dikatakan Roh Kudus melayang-layang mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu kalimat berikutnya itu, berfirmanlah Allah. Saya membacanya dengan cara Yohanes menjelaskan. Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka berfirmanlah Allah, Allah dan firman menjadikan segala sesuatu. Maka jadilah. Sehingga Yohanes menjelaskan dengan sangat indah. Pemakaian kata di Yohanes dan di Kejadian juga menarik. Pada mulanya semua memakai bentuk kata kerja. In the beginning-nya itu adalah kata kerja yang mau mengatakan sesuatu yang terjadi terus menerus. Lintas ruang, lintas waktu. Ada. Sebelum ada, sudah ada gitu ya. Itu bentuknya. Sehingga ketika Yohanes memakai itu menjadi satu kalimat yang luar biasa. Kapan adanya itu? Ada yang bukan pengertian ada kita sesudah ada hari pertama, kedua, dan seterusnya. Baru kita mengerti konsep ada ruang waktu sesudah terjadi hari pertama, penciptaan kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada siang, ada malam. Sebelumnya kan gak kenal siang malam. Berapa lama itu? Kita nggak tahu. Maka kalau kita melihat ketika Tuhan datang menyatakan diri dan bahasa yang dipakai pada waktu itu mampu menampung secara gramatikalnya. Menarik juga ya. Itu sebab membuat kita jadi perlu untuk belajar dan mendalaminya. Ya. Nah jadi kalau kita melihat firman sang pencipta. Maka dikatakan dia adalah sang pencipta yang ayat 14 kemudian menjadi manusia. Lalu di dalam Yohanes 8, Yesus adalah kekal melampaui ruang dan waktu. Itu tadi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu kalimat Yohanes. Jadi dia ada sebelum dia ada. Bagaimana dia ada sebelum dia ada? Dia ada dalam kekekalan. Sebelum dia ada dalam kesementaraan. Dia bukan ada sesudah ada di kesementaraan. Sebelumnya pun sudah ada. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu yang membuat orang Yahudi marah dan mau ingin membunuh Yesus. Karena menganggap Yesus menghina Abraham.
Siapa kau? Berapa umurmu? Aku tahu bapak emakmu. Waduh. Semua langsung merasa GR setengah mati ya. Merasa kenal Yesus. Saya selalu pikir-pikir. Berapa banyaknya orang Kristen sampai sekarang juga gitu. GR banget. Kayaknya dia yang paling tahu siapa Yesus. Padahal mungkin yang kita sebut kita tahu itu salah berantakan. Karena itulah diperlukan kerendahan hati dan sikap mau belajar. Terus menerus. Nggak ada pembelajaran yang cukup untuk mengerti dan mengenal dia. Ya, saya mengajar mata kuliah doktrinal semua. Mempersiapkan bahan itu tidak sederhana. Saya kuliah pun tidak dapat bahan itu semua. Apalagi banyak sekolah teologi. Sistematika 1, itu Allah, manusia digabung semua, ada malaikat dan seterusnya. Ini kita satu-satu mata kuliah sendiri-sendiri. Tapi bagi saya itu tantangan yang menarik. Akhirnya hari ini saya harus mengatakan, saya sangat diberkati karena harus mempersiapkan diri. Melengkapi data-data yang seringkali terasa berat awalnya. Karena harus cari data sana-sini, sourcing sana-sini. Bagaimana membuat itu satu mata kuliah? Tapi ini saya terkagum-kagum. Sudah mengajarkan soteriologi, kristologi, kaget ya. Waduh, iya. Pneumatologi, doktrin Allah rasanya, wow, luar biasa sekali. Limpah, galilah dan mengertilah. Nikmatilah. Ya. Yesus digambarkan dalam Wahyu sebagai sumber penciptaan. Dialah saksi yang adil. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, orang saksi Yehova menganggap permulaan dari ciptaan Allah, Yesus yang mula-mula dicipta Allah. Nah, saksi Yehova seringkali pakai ini untuk melumpuhkan orang Kristen. Nah, orang Kristen yang nggak ngerti ya lumpuh dengan segera. Dan berpikir Wahyu 3:14 itu adalah memang betul Yesus permulaan dari ciptaan. Padahal yang dikatakan permulaan dari ciptaan adalah yang memulai segala ciptaan. Atau bahasa Indonesia lebih gampang sebetulnya mestinya adalah sumber dari segala ciptaan. Karena Yohanes yang menuliskan Wahyu. Yohanes yang menuliskan Wahyu yang sama orangnya. Sudah berkata jelas dalam Yohanes 1. Dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu ada karena dia, tanpa dia. Apa yang ada itu tidak ada. Jelas. Tapi saksi Yehova pintar ya, mengkelip lari sana sini. Dan orang Kristen bisa disantap sama dia. Karena kita nggak belajar sungguh-sungguh. Maka banyak yang kejebak. Lalu rasa penjelasan mereka bagus loh. Padahal penjelasan di gereja yang kurang. Nah, inilah kenapa kita menjadi gereja yang harus belajar. Kompetisi sekarang hebat. Romi yang sekarang akan lagi mau bertarung sama Romi yang di Amerika. Yang akan bertarung dengan Obama. Obama seorang liberal. Romi seorang Mormon. Istri saya bilang, Pak dia Mormon. Memang Mormon. Kita kaget kayaknya kalau Mormon naik jadi presiden ya. Ya kalau orang Protestannya bego-bego ngapain diangkat? Marilah kita malu. Memang orang Mormon dalam disiplin paling tinggi. Pelatihan-pelatihan paling tinggi. Perkembangan mereka cukup signifikan, saudara. Stephen Covey, penulis Seven Habits, Mormon. John Nesbitt, penulis Megatrend Asia, Mormon. Chicken Soup ditulis oleh Jack Ronald dan kawan-kawan, Mormon. Best of the best. Itu Mormon, itu saksi Yehova. Ngapain kau teriak begitu? Pertanyaannya kau siapa? Kenapa dia terkenal? Bukan kita kan begitu mestinya perkelahiannya kan? Ayo dong kita mengasah diri, ayo kita mengembangkan diri. Nah dunia kan makin kacau balau. Tapi kalau kita punya pengenalan, prinsip yang kuat, nah itu akan menyenangkan. Ya, ini menarik saudara. Jadi kalau saudara ngeliat peta dunia ini, tercengang-cengang lah. Karena Obama itu sangat liberal. Dia bukan seorang yang injili. Kelompok injili itu beling satan sudah di Amerika. Tapi nyaris nggak ada calon dari injili yang bagus. Pernah George Bush ya. Tapi Bush Junior lebih kacau lagi, bikin perang ke sana sini yang akhirnya bikin skandal nggak karu-karuan. Kok orang injili begitu sih? Ribet loh. Ini pengaruh dari dogmatika yang kita pahami. Doktrin sistematika yang kita pahami. Karena itu kita perlu hati-hati. Lalu bagaimana Paulus menggambarkan Tuhan Yesus? Dia mengatakan apa? Bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya. Itu menarik loh saudara. Setara sama hakikat. Sehakikat dengan Allah. Nah ini menjadi bagian penting dalam pergumulan gereja. Bagaimana memahami kesetaraan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang prinsipil dalam hidup keimanan kekristenan kita. Kesetaraan dengan Allah adalah satu kesetaraan yang harus dipahami dengan utuh. Dan itulah gambaran dari Paulus. Tapi dia rela mengosongkan diri, melepas kesetaraannya.
kesama hakikatannya. Sehingga Yesus menjadi Yesus yang mengosongkan diri, yaitu Allah yang mengosongkan diri. Luar biasa ya. Alkitab amat sangat terang, benderang. Satu kali waktu ada orang berkata begini. Yesus sendiri gak pernah ngomong kok kalau dia Tuhan. Itu kan cuma orang lain yang ngomong. Saudaraku yang kekasih. Bagian yang terakhir ini mungkin menjadi penting untuk kita ingat ulang. Sesuatu yang pernah juga saya sampaikan ya. Kalimat syahadat dari Thomas. Ketika Yesus datang, pada waktu itu Thomas sudah murid-murid sudah ketemu Yesus tapi nggak ada Thomas, dan Thomas diceritain nggak mau tahu. Wah, nggak percaya aku, kalian omong kosong semua. Thomas memang seorang yang skeptis, mempertanyakan segala sesuatu, tapi menjadi menarik juga. Thomas itu mewakili saintis ya. Aku tidak percaya kalau tidak ada bukti. Menarik. Maka dia bilang, sebelum aku mencocokkan jariku ini ke tangannya itu, aku nggak mau percaya. Tahu-tahu pada waktu mereka lagi kumpul, ada Thomas di situ, dia perum juga, Yesus datang. Grabar. Pada waktu Yesus datang, shocklah dia. Kagetlah dia. Lalu Yesus menatap dia dan berkata, Thomas, ini aku. Mari, bawalah tanganmu itu, masukkan ke tanganku yang berlubang paku. Dia shock dan gak bisa ngomong lagi. Lalu Thomas mengeluarkan kalimat syahadatnya. Ya Tuhanku, ya Allah. Dan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, sekarang kau percaya karena melihat. Tapi berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Kalimat ini sangat clear sekali. Yesus nggak bilang, Thomas salah, aku bukan Tuhan. Dia tidak mengkoreksi. Kecuali kita percaya dia penipu dan menikmati kesalahpahaman Thomas. Clear sekali kok. Dia tidak perlu mengatakan siapa dirinya dia. Apa hebatnya? Tapi orang mengatakan siapa dia, bahkan setan pun percaya pada dia. Dan gemetar dikatakan kan peristiwa di Gadara itu. Nah jadi kalau kita ngelihat kurios theos yang dipakai, ya Tuhanku, ya Allahku, menjadi sangat menarik. Ya, tetapi sekaligus juga penting untuk dicatat oleh kita semua. Ya, Yesus itu Allah yang hidup, Tuhan yang hidup. Allah digambarkan dengan kata theos. Allah Bapa pun theos. Dalam bahasa Yunani. Itu sebab Yesus juga disapa dalam bahasa Yunani. Yang bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Maka orang bilang, gak boleh nyebut-nyebut nama Allah, harus nemu Yahweh. Emang kau pikir bahasa siapa punya? Itu nama berhala. Berhala yang nyomot bahasanya Tuhan Yesus. Allah yang punya bahasa. Ya, saya suka Korintus 8 ketika Paulus berkata tentang makanan berhala. Orang ribut, oh ini gak boleh, ini berhala, itu berhala. Tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Langsung Paulus nyemprot mereka. Kalian stop. Tidak ada makanan berhala. Semua makanan milik Allah. Cuma diberhalakan oleh orang-orang, disembahkan ke sesajen sana. Tapi berapa bodohnya engkau kalau engkau anggap itu makanan berhala. Artinya engkau menistakan Allah sang penciptanya. Waduh, filosofisnya dalam banget loh itu. Wah, mengagumkan sekali itu. Bagi saya itu sangat mencengangkan. Ucapan Paulus itu betul. Kita seringkali menghina Allah kita tanpa kita sadari. Kita pikir kita membelanya. Tapi kita mengurungnya dalam kerangkeng kurung kita. Kita memperdebatkan dia sebagai objek dari perdebatan kita. How can? Seberapa besarnya kita memperdebatkan dia, bukan? Kurios theos. Tuhanku Allahku. Dan Yesus berkata, engkau percaya. Aku kurios theos. Karena kau melihat. Tapi bahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Itulah iman. Jadi bukan cuma lihat mujizat lalu saudara percaya. Bagus. Tapi saya akan meminjam kalimat Yesus. Berbahagialah orang yang percaya sekalipun gak ada mujizat. Jadi jangan downgrade dirimu lalu kesaksian. Oh luar biasa loh, saya ngeliat mujizat, saya ngeliat ini. Wah saya percaya betul Tuhan. Jangan bangga kau. Untung aku bukan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pasti akan kubilang lagi. Kau hanya percaya karena ngeliat mujizat. Tapi bahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak lihat mujizat. It's Bible, saudara. Ya, sehingga mengagumkan sekali sebetulnya. Maka kita bisa melihat peristiwa ini dikatakan kapan? Setelah kebangkitan Yesus. Sebelum kebangkitan Petrus sudah berkata, engkaulah Mesias, anak Allah.
Dalam pengertian teologi sudah final, tapi sekilas dalam bahasa Mesias, ya kan Mesias bisa jadi bukan tentu Allah. Anak Allah kan bukan Allah kan gitu ya. Tapi ketika kemudian Thomas menyatakan pengakuan imannya sesudah kebangkitan Yesus, ya kurios, ya teos, udah gak ada lagi kata kuncinya itu. Dua kata tentang keilahian sudah dipakai oleh si Thomas, kurios dan teos. Kurios itu Lord, bisa Lord bangsawan, bisa Lord Tuhan. Tapi kalau teos ya Allah, nggak lagi yang lain itu. Maka kurios teos dengan segera menunjuk kepada keilahian Kristus final. Luar biasa ya. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih, apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang keilahian Kristus menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa. Yang sudah seharusnya kita orang Kristen mensyukurinya. Yang sudah seharusnya kita orang Kristen menghayatinya secara penuh. Hidup di dalamnya. Menikmati apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Ini harus menjadi gairah kita. Ini harus menjadi semangat kita. Dihidupi oleh kebenaran firman hidup itu. Nah biarlah saudaraku yang kekasih, kita terus merenungkan, memikirkan tentang Yesus Kristus yang Allah, yang hidup itu. Kenalilah dia dengan baik, kenalilah dia dengan benar, kenalilah dia dengan utuh. Tetapi pada waktu kita mengenal dia, ayo kita bertanya pada batin kita. Kalau dia Allah yang sempurna itu, mau menjadi manusia yang rendah hati, kenapa kita enggak sih? Kalau dia Allah yang maha kuasa itu, tapi kemudian mau rela terhina dan disalibkan, kenapa sih kita enggak? Kenapa kita bicara harga diri? Terlalu tinggi dan tidak pada tempatnya. Kenapa sulit bagi kita untuk menyangkali diri kita, padahal itu sudah dimintanya. Sementara dia sudah menyangkali, bukan saja dirinya, tapi keilahiannya. Terlalu tinggi ya. Kita nggak mungkin menyangkal diri kita seperti Yesus menyangkali keilahiannya. Allah jadi manusia. Kalau kita menyangkal diri ya tetap saya yang sombong jadi rendah hati. Cuma itu tok. Tapi saya tidak pernah mungkin menjadi binatang kan. Mendowngrade diri saya. Saya nggak bisa. Saya nggak punya kuasa maupun nggak bisa. Tuntutan Yesus sangat ringan. Yang sulit, yang berat sudah dia lakukan. Mari kita pahami keilahiannya dalam perspektif yang utuh. Bersyukurlah. Karena kita tahu Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tapi mau menjalani dan melepas kehidupan yang adalah miliknya. Untuk mati di atas kayu salib itu. Maka sekarang saya harap pemahaman kita tentang Yesus yang mati itu, yang berkorban itu. Jangan lagi dipahami dengan sempit. Dia Allah yang bisa tidak mati dan tidak bisa mati. Kalau dia nggak mau mati, dia nggak akan mati. Dia mati bukan karena ditusuk. Dia mati bukan karena disalibkan. Dia mati karena memberikan nyawanya. Lewat salib itu. Dia rela. Sebetulnya itu menjadi penghinaan paling dalam karena musuhnya senang. Wah, dia mati katanya anak Allah ya. Tahu-tahu mati juga, penipu apa. Waduh, mereka senangnya setengah mati. Kita kan nggak mau kalau sampai orang-orang lain senang. Lalu menganggap kita lemah ya. Aduh. Sehingga kalau kita pikir-pikir saudara. Begitu ya. Berapa hebatnya Tuhan kita ya. Karena itulah kita belajar dan kita memahami. Dan waktu kita memahami biar kita melakoni dalam hidup kita. Dan menjadi seperti apa yang Tuhan kehendaki itu. Dia Tuhan yang hidup itu. Ya. Maka kita lihat keilahian Yesus Kristus sangat terang benderang dari PL hingga PB. Keilahian Yesus Kristus sangat terang benderang sejak PL hingga PB. Keilahiannya adalah jaminan penebusan dosa yang sempurna dan kemanusiaannya di kematiannya di atas kayu salib. Yesus Kristus, Allah yang sempurna, menjadi manusia yang sempurna, namun mati dalam kehinaan. Karena apa? Dia mati karena memberikan nyawanya lewat salib.